Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang asam, basa, dan garam. Oke, kita lanjutkan materi kita. Kalian pernah mengenal asam? Ini jeruk rasanya asam. Di dalamnya ada asam sitrat. Asam sitrat ya. Kemudian semut. Ternyata semut itu bersifat asam. Itu ada asam format. Ini asam cuka. Ini aki itu asam sulfat. Ini di lambung kita ada asam klorida. Kemudian ini di minuman asam karbonat. Oke, kita lanjutkan. Asam itu rasanya masam, bersifat korosif, membuat merah lakmus merah, dan membuat merah kertas lakmus. Kemudian melepas ion hidronom dalam air. Ini basa contohnya pupuk, tawon, sabun, obat sakit mah. Oke, kita lanjutkan. Basa itu rasanya pahit, membuat biru kertas lakmus, melepas ion hidroksida dalam air. Asam basa, larutan elektrolit. Identifikasi sifat asam basa dan garam. Kertas lakmus, larutan indikator alami. Kekuatan asam kuat, contohnya HCl, H2SO4, NO3. Asam lemah contohnya CH3, COOH, H2CO3, H3BO3. Kekuatan basa kuat contohnya NaOH, KOH, LiOH. Basa lemah contohnya NH3, AlOH3, dan COOH2. Oke, kita lanjutkan. Reaksi ionisasi pada asam dan basa. Asam kuat dan basa kuat terionisasi sempurna, sedangkan asam lemah dan basa lemah terionisasi sebagian. pH larutan. pH pada larutan itu kalau normal adalah 7, sedangkan semakin ke kiri sampai angka 1 bersifat asam, sementara 7 ke atas 7,2 dan seterusnya sampai 14 bersifat basa. Jadi semakin kanan semakin basa. Oke, kita lanjutkan. Asam berasal dari bahasa Latin acidus
Definisi asam: zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Asam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Rasanya asam. Derajat keasaman pH kurang dari 7. 3. Terasa menyengat, terutama asam kuat. 4. Reaksi dengan logam bersifat korosif. 5. Dapat menghantarkan arus listrik. Kekuatan asam dibagi dua, yaitu 1. Asam kuat, 2. Asam lemah. Ditentukan dari kemampuan melepaskan ion hidrogen yang bermuatan positif ketika dilarutkan dalam air. Semakin banyak ion H+ yang dilepas, semakin kuat sifat asamnya. Contoh asam kuat dan asam lemah. Asam kuat contohnya HCl, ini pada pencernaan pada hewan dan manusia. H2SO4 ini pada aki. HNO3 ini pada pupuk. HBr indikator reaksi kimia. 2. Asam lemah. CH3COOH merupakan cuka makanan. C6H8O7 ini buah jeruk. Di buah jeruk itu asam lemah. CHOOH ini gigitan semut. HCN umbi-umbian. H2CO3 air hujan dan air soda. Jadi air hujan itu bersifat asam. Kalau nggak percaya, nanti kalau hujan tuh diminum, nanti akan terasa asam. Oke, makasih. Lanjutkan. Basa. Basa alkali berasal dari kata Arab yang artinya abu. Definisinya, zat yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH2. Basa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Rasanya pahit. 2. Dalam keadaan murni berupa kristal. 3. Tingkat keasaman pH lebih dari 7. 4. Terasa licin. 5. Memiliki sifat kaustik. 6. Dapat mengemulsi lemak atau minyak. 7. Merupakan elektrolit. Contoh zat basa yang sering digunakan: natrium hidroksida atau soda api dan kalium hidroksida merupakan pembersih dalam rumah tangga. 2. Magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida ini terdapat pada obat lambung, obat mah, Roma itu rasanya basa ya. Amonia pelarut disinfektan dan bahan baku pupuk urea. Ada 2 jenis basa. 1 basa kuat, 2 basa lemah. Basa kuat contohnya NaOH sabun, KOH plester, MgOH2 obat pencahar, BaOH2 pembakaran batu bara dan minyak. Nomor 2 basa lemah contohnya NH3 pupuk, NH4OH3 sabun. Perbedaan asam dan basa. Asam bersifat korosif, sedangkan basa bersifat kaustik
atau merusak kulit. 2. Asam reaksi dengan logam menghasilkan H2. Basa terasa licin di tangan seperti sabun. 3. Kertas plasmus biru dicelupkan ke dalam asam akan berwarna merah. Sedangkan kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basa berubah jadi biru. Asam rasanya asam, basa rasanya pahit. Berikutnya, asam menghasilkan ion H dalam air. Basa menghasilkan ion OH dalam air. Garam. Bila larutan asam ion H+ dengan basa ion OH direaksikan akan membentuk air. Reaksi penetralan netralisasi jika jumlah zat asam sama dengan jumlah zat basa menghasilkan air dan garam, zat yang bersifat netral. Reaksi penggaraman karena menghasilkan garam. Sifat garam yang dihasilkan dari asam dan basa dapat berupa asam, basa, atau netral, tergantung pada banyaknya asam ataupun basa. Kalau imbang maka akan menjadi netral. Indikator. Indikator adalah zat yang dapat memberi warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Jenis indikator dibagi dua. 1. Indikator alami. Contoh ekstrak bunga sepatu, ekstrak kulit manggis, ekstrak kol merah, dan ekstrak kunyit. Nomor 2. Indikator buatan. Contohnya kertas lakmus biru, kertas lakmus merah, indikator universal, PP, BTP, MM, metil kuning, metil jingga, fenol merah, dan indigo karmin. Derajat keasaman dan kebasaan adalah bilangan yang menyatakan jumlah ion hidrogen dan jumlah ion hidroksil dalam suatu zat. Asam, ion H lebih banyak daripada ion OH dalam air. Basa, ion OH lebih banyak daripada ion H dalam air. Yang dinyatakan dalam pH atau pOH yang ditunjukkan dengan skala 0 sampai 14. Sifat asam atau basa ditentukan oleh skala pH. pH kurang dari 7 bersifat asam, pH sama dengan 7 sifat netral, pH lebih dari 7 sifat basa. Nama indikator, ini indikator yang dapat kita jumpai. Indikator alami, ekstrak bunga sepatu, ekstrak bunga sepatu. Ini warnanya ungu aslinya ya. Kalau dicelupkan dalam asam berwarna coklat kemerahan, kalau dalam bahasa biru kehitaman. Ekstrak kulit manggis kalau
dicampur dalam asam akan berwarna merah muda, netral ungu, dalam basa hijau, ekstrak kol merah, dalam asam kuning meda, dalam netral kuning terang, dalam basa jingga, ekstrak kunyit kuning tua. Indikator buatan: kertas lakmus merah, kalau dalam asam berwarna merah, netral merah, basa ungu. Kertas lakmus biru, dalam asam berwarna merah, dalam netral berwarna biru, dalam basa bernanap biru. PP, dalam asam tidak berwarna, larutan netral tidak berwarna, dalam basa berwarna merah ungu. BTP, dalam asam berwarna kuning, dalam netral berwarna biru, dalam larutan basa berwarna biru. MM, larutan asam berwarna merah, dalam larutan netral berwarna merah, dalam larutan basa berwarna kuning. Metal kuning, dalam asam berwarna merah, dalam netral berwarna kuning, dalam larutan basa berwarna kuning. MO, dalam asam berwarna merah, dalam larutan netral berwarna jingga atau oranye, dalam basa berwarna kuning. Fenol merah, dalam asam berwarna kuning, dalam larutan netral berwarna merah, dalam larutan basa berwarna merah. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Sampai di sini, terima kasih. Semoga sukses selalu.